Ya, kembali dengan saya Bung Ropan dan saya berbicara di Rai Soccer TV. Jangan lupa buat Anda semua untuk tetap subscribe channel YouTube Soccer TV ini karena tanpa bantuan Anda, channel ini tidak akan berkembang dengan baik. Oke, kita akan berbicara tentang kelolosan tim nasional U24 kita dalam cabang sepak bola di Asian Games Hangzhou 2023. Berada di grup F, akhirnya tim asuhan Indra Safri lolos. Ini hoki benar ini. Ini beruntung sekali. Kalah 2 kali, hanya menang sekali, tapi kita bisa lolos dengan 3 poin. Justru tim yang mengalahkan kita, China Taipei, gagal lolos, bahkan berada di urutan paling buncit. Ini juga akibat dari kekalahan mereka dihajar oleh Kyrgyzstan dengan 4-1. Ini yang membuat kita bisa lolos dan tampil sebagai salah satu di antara 4 tim terbaik peringkat ketiga sesuai aturan regulasi yang ada di Asian Games. Karena urutan pertama dan urutan kedua langsung lolos. Maka kita itu berada di peringkat pertama di antara 4 tim sebagai peringkat ketiga terbaik. Ini kemudian ada Qatar, ada Thailand, dan Myanmar. Kejutannya, Vietnam yang menjadi juara di Piala AFF di Bangkok ketika mengalahkan kita di final lewat adu penalti, ya dimana kita masih ingat teman-teman ya, tim STY saat itu datang, ya kita di penyisian grup kalah lawan Malaysia, tapi akhirnya kita ke final setelah mengalahkan Thailand di semifinal dan kalah adu penalti. Nah, tim dari Vietnam ini yang tampil kalah, gagal untuk bisa lolos. Ya, jadi ASEAN itu cuma Indonesia, Thailand, dan Myanmar yang bertahan sampai ke 16 besar. Kita, saya bilang tadi, sangat beruntung ya, dihajar oleh China Taipei, kalah dari Korea Utara dan hanya menang di pertandingan pertama 2-0 lawan Kyrgyzstan, kita bisa lolos dengan nilai 3. Tapi ini ada hikmahnya. Kenapa kita bisa lolos di peringkat ketiga? Kalau kita ada di peringkat kedua yang sekarang ditempati oleh Kyrgyzstan, ini habis, jadi bubur kita. Ya, kita bisa kalah lawan Korea Selatan karena Korea Selatan yang menunggu tim peringkat kedua dari grup F akan bertarung dengan juara grup E. Juara grup E-nya Korsel. Korsel ini luar biasa, Thailand aja dihajar 4-0, Kuwait 9-0. Jadi mereka tidak terkalahkan, ini tim yang sangat baik. Jadi kita terhindar dari Korea Selatan. Juara grup biarlah, itu sudah pasti menjadi milik dari Korea Utara kan. 3 kali main, 3 kali menang, 9 poin mereka. Bahkan Korea Utara ini tidak pernah memasukkan 4, kemasukan 0. Nah, mereka akan bertarung dengan Thailand. Thailand sebagai runner up ya oke lah, mereka bisa ini. Atau bukan Thailand, salah satu lah, Bahrain nggak salah ya, itu mereka akan ketemu dan kita akan tunggu hasil pertandingan nanti di babak 16 besar. Kita dengan Uzbek atau Hong Kong, karena kan baru 2 tim ini baru main hari ini, Senin ini. Pertandingan pertama Uzbek menang 1-0 lawan Hong Kong. Nah, ini menarik karena grup C itu hanya dimiliki oleh 2 tim, jadi dua-dua lolos. Mau Hong Kong kalah 2 kali, sistem pertandingan yang ada di grup C 2 kali main, Uzbek dan Hong Kong. Main pertama Uzbek menang, sekarang main kedua hari ini. Ya tinggal kita lihat. Jadi Hong Kong harus menang 2-0 untuk bisa menjadi juara grup dan Hong Kong akan ketemu dengan Indonesia, Rizky Ridho dan kawan-kawan. Kalau bermain 0-0 dengan Uzbek ya, atau Uzbek menang ya sudah pasti Uzbek ketemu dengan kita. Jadi peluang kita untuk mengalahkan Uzbekistan sebenarnya oke. Pertandingan itu akan dimainkan pada tanggal 28 yang akan datang untuk babak 16 besar. Jadi kita terhindar dari Korsel, ini bagus buat saya. Jadi apakah ini sudah jalan-jalan juga? Karena kan Kyrgyzstan tak bisa kasih kalah. Tim asuhan STY menawan Turkmenistan U23 juga di Solo, kita bisa menang. Ya siapa tahu lawan Uzbekistan kita bisa mendapatkan hasil yang baik. Kita keluar dari lubang jarum, lolos ya, walaupun dengan peringkat 3 terbaik. Tapi kita sekarang ketemu Uzbekistan, memungkinkan kita untuk bisa menang. Nah, kalau kita bisa menang, wah rame nih. Kita akan ketemu dengan salah satu pemenang antara India. Salah satu pemenangnya kita akan lolos, wah bisa sampai ke semifinal, luar biasa kalau kita ada di semifinal. Karena terakhir tim kita yang sukses ya di Asian Games semifinal itu tim asuhan Berce Matulapewa kalau nggak salah di 86 ya, di Seoul kita bisa ke sana dan gagal. Kalau tahun 58 tim kita ya ada Ramang CS itu sempat dapat medali perunggu ya, itu yang terbaik di Asian Games kalau bicara di sejarah. Nah sekarang apakah ini akan terjadi kalau melihat penampilan kemarin, terutama 2 pertandingan terakhir ya, melawan China Taipei dan Korea Utara, ini tim yang saya pikir sulit ya, kecuali tergantung dari Indra Safri untuk bisa membenahi tim ini saat akan menghadapi Uzbekistan. Tapi kalau bicara permainan kemarin, ini hancur-hancuran permainan kita, tidak terarah sama sekali kalau bisa dilihat ya, tidak
gameplaynya memang nggak jalan. Ya, mungkin apakah ini terlalu singkat persiapan atau nanti bersiap ketika datang ke Hangzhou. Ya karena kan banyak masalah yang dihadapi. Persiapan hanya 20 pemain yang ada stoknya, 2 pemain tidak ada. Beckham Putra cedera, Sananta di hari terakhir tidak diizinkan oleh Persis Solo. Nah semoga nantinya kita dengan keberuntungan kita bisa lolos ke 16 besar. Siapapun lawan kita, mau entah Uzbek atau Hong Kong, kita bisa diperbaiki di sini, dan Indra Safri sudah bilang akan coba untuk memperbaiki ini. Karena kalau melihat kemarin ini nggak ada kelihatannya visi bermain bolanya, semua tuh nggak jalan. Bagaimana membuild up serangan, ya kemudian transisi permainan dari belakang, dari bertahan ke menyerang, menyerang ke bertahan, itu nggak kelihatan. Passing banyak yang salah, merebut bola juga ini pemain-pemain kita kurang, body charge melawan pemain-pemain Korea Utara kita gampang jatuh, ya Donitri, ya kemudian tidak melihat dengan Robi Darwis bermain. Padahal kita sudah bermain dengan 3 back, ada Dewa di sana, ada Adi Setio, ada Rizky Ridho, tapi kita kurang begitu bagus koordinasi di belakang. Nah semoga ini dilihat oleh Indra Safri untuk bertanding dalam pertandingan berikut, sehingga kita jauh akan lebih baik. Gelandang-gelandang kita juga kurang kreatif, walaupun di sana ada pemain bagus yang bermain tim senior seperti Rahmat Irianto, tidak jalan dengan baik. Mau Taufani, mau Abimanyu, ya Sahrian, ya ini harus lebih termotivasi lagi untuk bermain lebih baik ketika menghadapi Uzbek di babak 16 besar. Kita juga lemah di lini depan. Ya memang berpengaruh sekali ketidakhadiran Sananta ini, kurang begitu bagus dengan hanya berharap terhadap seorang Titan. Egy juga tidak jalan dengan baik bermain dari sisi flank. Ya ada Ramai Rumakik memang, tapi 2 pertandingan terakhir kita tidak bisa membuat gol melawan Cina Taipei dan Korea Utara. Inilah menjadi PR berat bagi Indra Safri. Nah semoga dalam pertandingan berikut kita akan tampil lebih baik, termotivasi. Oke, sampai sini dengan saya untuk berbicara dengan tim Indonesia akan berhadapan dengan salah satu, apakah Uzbek ditentukan hari ini atau Hong Kong di babak 16 besar. Selamat berjuang bagi timnas U24 kita, ya di bawah Indra Safri. Ingat, bola itu bulat, giring terus.